Halo semua, kali ini saya akan mempresentasikan perspektif mengenai bangkrutnya perusahaan jamu Nyonya Menir. Welcome to the company, PT Jamu Nyonya Menir. PT Jamu Nyonya Menir berdiri pada tahun 1919 oleh Nyonya Menir di Semarang. Tujuan utama dari perusahaan, selain untuk mendapatkan keuntungan, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang obat-obatan, khususnya obat tradisional yang berupa jamu. Pada saat kepemimpinan Nyonya Menir, perusahaan mengalami kemajuan pesat dan menjadikan perusahaan terbentuk perseroan terbatas atau PT. Pada tahun 1978, perusahaan diambil alih oleh putranya yang bernama Romana Sairang. Dengan keuletan, keahlian, serta pengalaman dari Romana Sairang, baik dalam hal pengolahan produk, pengawasan mutu, maupun pengolahan perusahaan sangat menunjang perkembangan perusahaan. Kepemimpinan PT Jamu Nyonya Menir Semarang sejak tahun 1983 dipegang oleh Haan Pangemanan, anak bungsu Nyonya Menir. Dengan berkembangnya usaha, maka tanggal 18 Januari 1984 dibuka pabrik baru yang terletak di Jalan Kaliwage, kilometer 4 Semarang. Sekaligus dibukanya Museum Jamu pertama Indonesia. Visi dan misi. Visi, karena mutu kami unggul di setiap pesaing pasar. Misi, melestarikan warisan tradisi nenek moyang dalam menjaga kesehatan dan kecantikan. Kemudian memberikan pelayanan kesehatan dan kecantikan yang bermutu sekaligus yang terjangkau di seluruh lapisan masyarakat. Pelayanan kesehatan yang tercipta dari masyarakat untuk masyarakat luas dan turut serta membantu pemerintah dalam rangka peningkatan sumber daya manusia dengan cara memberdayakan dan pengadaan lapangan kerja. Berikut adalah produk dari jamu Nyonya Menir. Dapat kita lihat ada jamu dalam kemasan kotak, saset, dan juga dalam kemasan botol, yaitu bentuknya minyak lor. PT Nyonya Menir, berikut adalah kekuatan dan kelemahan internal organisasi serta peluang dan ancaman eksternal organisasi. Yang pertama adalah kekuatan. Fasilitas pabrik yang lengkap, merupakan perusahaan jamu terbesar di Indonesia, distribusi terbesar di seluruh wilayah Indonesia, harga produk terjangkau, produknya tanpa memakai bahan kimia obat atau BKO, kemudian memiliki lahan yang menghasilkan bahan baku untuk produk-produk Nyonya Menir. Kemudian berikut adalah kelemahan yang ada dalam PT Nyonya Menir. Yang pertama, peralatan yang masih tradisional, belum mempunyai alat mengeringkan bahan baku sehingga hanya mengandalkan cara tradisional yaitu matahari. Kemudian kedua, kemasan produk jamu yang mudah sobek. Yang ketiga, khasiat jamu tidak bisa dirasakan instan. Yang keempat, lemahnya utilisasi kapasitas produksi. Kapasitas produksi hanya mencapai 200 ton per bulan. Yang kelima, kurangnya kemampuan dalam pengelolaan SDM. Yang keenam, banyaknya dan munculnya pesaing yang bergerak pada bidang yang sama. Yang ketujuh, pola pikir masyarakat yang modern yang terlanjur tidak minum jamu. Berikut adalah analisis perspektif dari sisi SDM PT Nyonya Menir. Yang pertama, kurangnya kemampuan dalam pengelolaan SDM. Di sini tingkat turnover karyawan marketing yang cukup tinggi menjadikan kelemahan dari PT Nyonya Menir dalam hal pengelolaan sumber daya manusia. Yang kedua, adanya perebutan kekuasaan para ahli waris. Setelah Nyonya Menir wafat, pada Pak ahli waris saling berebut dan mulai tidak fokus pada pengembangan bisnis, sehingga operasional produksi menurun. Yang ketiga, bagian keuangan yang kurang kompeten, sehingga terjadi penumpukan hutang dan keributan di dalam internal perusahaan PT Nyonya Menir. Berikut adalah analisis perspektif dari sisi pemasaran PT Nyonya Menir.
Yang pertama, kemasan produk jamu yang mudah sobek dalam kemasan kertas dan mudah hancur jika terkena air, karena daya serapnya yang rendah. Jenis kemasan kertas bisa dikatakan sebagai jenis kemasan yang paling tradisional dan paling banyak dipergunakan untuk membungkus produk termasuk jamu. Yang kedua, kurang inovatif dalam berkreasi. Seperti belum ada produk jamu yang dikemas unik dan lain daripada yang lain. Dalam hal ini, PT Nyonya Menir memiliki 3 macam kemasan produk, yaitu dari bahan kertas, botol, dan polisilo atau aluminium foil. Yang ketiga, tidak segera mengikuti tren marketing online, di mana persaingan bisnis jamu fresh semakin banyak dan industri jamu rumahan berbasis online dirasa lebih menarik dan praktis daripada jamu kemasan bubuk seperti Nyonya Menir. Berikut adalah analisis perspektif dari sisi finansial PT Nyonya Menir. PT Nyonya Menir dinyatakan pilot oleh Pengadilan Negeri PN Semarang, Jawa Tengah. Keputusan pilot itu lantaran perusahaan jamu yang sudah berdiri sejak 1919 ini gagal membayar kewajiban utang kepada kreditur. Keputusan gugatan pilot itu diajukan salah satu kreditur asal Kabupaten Sukoharjo, yaitu Hendrianto Bambang Santoso. Pemohon menyatakan Nyonya Menir tidak memenuhi kewajiban membayar utang sebesar 7,4 miliar. Dapat disimpulkan bahwa Nyonya Menir tidak memperhitungkan sisi backup finansial, sehingga mengalami pilot dan memiliki banyak utang pada kreditur pada masa tersebut. Yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Strategi usaha yang harus diperhatikan adalah senantiasa melakukan peningkatan kualitas jamu atau mutu jamu, peningkatan kualitas kemasan, dan juga mencari bahan baku yang murah dan berkualitas baik. Selain itu, dapat juga dilakukan pendekatan atau lobby-lobby investasi untuk perluasan pasar. Melakukan promosi yang gencar seperti pengadaan bonus, potongan harga, kemudahan pembayaran, dan yang paling penting adalah membangun loyalitas dan komitmen pada konsumen. Promosi juga dapat dilakukan dengan cara beriklan di media online dan bekerja sama dengan berbagai platform online untuk menjual produknya. Sebelum memulai setiap usaha yang akan ditekuni, harus dilakukan studi kelayakan pada bisnis tersebut, sehingga dapat meminimalisir seperti yang dialami oleh PT Nyonya Menir. Demikian presentasi saya. Terima kasih.